Ya, terima kasih pada penyelenggara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan share materi ya. Silakan, Mbak. Sebentar. Ya, karena berkaitan dengan posisi saya di Komnas Perempuan sebagai komisioner, jadi pada kesempatan ini saya ingin lebih memberikan potret tentang bagaimana tantangan ya rekognisi bagi perempuan agama leluhur ya. Dan sekali lagi selamat malam, Sampurasun, Rahayu. Sebagai catatan mungkin kami di Komnas Perempuan, kami ingin juga menyampaikan bahwa Komnas Perempuan merupakan sebuah lembaga nasional HAM yang tentunya berfokus pada upaya pencegahan anti kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Dan sesuai dengan Kepres 181 tahun 98 dan Perpres 65 tahun 2005, mandat Komnas Perempuan adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan Indonesia. Juga meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan. Peran Komnas Perempuan juga mengungkapkan secara sistematis dan berkala tentang fakta-fakta kekerasan terhadap perempuan yang bertumpu pada kekerasan berbasis gender, kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis sebagai pelanggaran HAM, dan memantau kinerja negara dalam hal ini yang dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan. Nah, berkaitan dengan tema kita malam ini, bagaimana rekognisi ya kepercayaan atau agama leluhur eksistensinya di negara Indonesia ini. Bagi kami penghayat kepercayaan dan agama leluhur ini telah ada jauh sebelum Indonesia sebagai negara bangsa ini berdiri, dan sebagai ini merupakan tuntunan spiritual yang menjadi jiwa kebudayaan Nusantara yang secara turun-temurun dihayati, diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakatnya masing-masing. Mengenai dasar hukum saya akan mempercepat gitu ya. Dan kaitan dalam hal pendampingan, artinya perjumpaan Komnas Perempuan dengan perjuangan perempuan penghayat kepercayaan dan agama leluhur, itu kami awali sejak tahun 2004, di mana Komnas Perempuan juga mendukung pembahasan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang sebetulnya bertujuan untuk menjamin akses terhadap hak pelayanan publik yang setara bagi terkait dengan perempuan penghayat dan agama leluhur. Namun memang sayangnya di Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini masih saat itu masih diberlakukan memuat pasal yang bermasalah gitu ya. Saya tidak akan membahasnya secara detail. Namun juga kemudian berangkat dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan, bersambut gitu ya ketika para perempuan penghayat dan agama leluhur serta pelaksana ritual adat ya, kami membahasakannya seperti itu, melakukan upaya pengaduan secara resmi kepada Komnas Perempuan pada peringatan Hari Kartini tahun 2010, jadi 10 tahun yang lalu. Nah, lewat pertemuan ini sekaligus ini merupakan tahap awal kajian bagi Komnas Perempuan, dan berikutnya kami melakukan pendampingan terhadap perempuan adat dan agama leluhur. Satu langkah yang juga menjadi rekam jejak Komnas Perempuan dalam memfasilitasi penguatan kapasitas perempuan kepercayaan dan agama leluhur adalah pada saat Komnas Perempuan memfasilitasi sebuah pertemuan dialog budaya, di mana pada saat itu di Kongres Masyarakat Adat
Nusantara di Tobelo tahun 2012, para perempuan adat, pelestari tradisi dan agama leluhur membuat sebuah resolusi tentang agama leluhur, bagaimana para perempuan menegaskan posisinya yang memiliki hak konstitusional yang diharapkan ingin segera dipenuhi oleh negara saat itu. Dan selanjutnya kami memandang bahwa pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah sebagai ruang penguatan bagi para perempuan komunitas korban. Nah, setidaknya pemantauan yang dilakukan berupa pendokumentasian ini memang dilakukan sejak tahun 2012 sampai 2014. Namun pemetaan yang dari hasil pendokumentasian ini kami kira ini masih bisa kita gunakan sebagai sebuah potret besar bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan adat dan agama leluhur serta pengait kepercayaan ini masih terjadi meskipun putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 itu sudah ada sedikit langkah positif, gitu ya. Dan pemantauan ini dilakukan oleh merupakan 5 pemantauan dari 57 pengalaman perempuan penyintas dari 11 komunitas dan terekam sedikitnya 115 kasus dari 87 peristiwa kekerasan dan atau diskriminasi yang dilakukan oleh 87 pelaku baik perseorangan ataupun kelompok. Nah, dari hasil pemantauan kita memetakan sebagai sebuah potret besar bahwa kekerasan terhadap pengait kepercayaan, penganut agama leluhur, dan pelaksana ritual adat ini terdapat temuan berupa kekerasan, temuan spesifik kekerasan, gitu ya. Kekerasan ini berupa kekerasan psikis yang dampaknya adalah sifatnya berupa stigma atau intimidasi, kemudian kekerasan seksual yang merupakan pelecehan seksual dan pemaksaan busana, kasus-kasus itu. Kemudian kekerasan fisik yang kita dokumentasikan berupa penganiayaan dan bahkan pembunuhan gitu, terhadap perempuan penganut agama leluhur atau kepercayaan. Berikutnya adalah kita temukan ada temuan spesifik diskriminasi yang ada 6 bentuk ya, 6 bentuk temuan spesifik diskriminasi, yaitu yang pertama adalah karena diabaikan dalam proses administrasi kependudukan, saat ini juga masih terjadi. Kemudian dibedakan dalam akses pekerjaan dan manfaatnya, gitu. Saat ini juga masih terjadi. Dihambat mengakses bantuan pemerintah, gitu ya. Kemudian yang keempat temuannya adalah dibedakan dalam akses pendidikan. Ini juga masih terjadi. Pelarangan keyakinan memang ini ada penurunan, jadi tidak terlalu jelas gitu ya cara-caranya. Dan kemudian juga dihalangi akses pemakaman, gitu. Jadi dari pendokumentasian itu temuannya ada kurang lebih 6. Kemudian dampak yang dialami oleh perempuan penghayat kepercayaan, penganut agama leluhur dan pelaksana ritual adat, terutama dampak psikis ya. Psikis tadi sudah saya sampaikan, psikis juga ada gangguan reproduksi bahkan dalam temuan pendokumentasian kami. Para perempuan itu karena merasa distigma, didiskriminasi, ada perasaan-perasaan tertekan sehingga itu juga mengakibatkan gangguan reproduksi yang terjadi pada perempuan. Kemudian dampak ekonomi juga menjadi satu hal yang menjadi faktor gitu ya, dampak ekonomi, dampak hukum dan dampak sosial.
Dan juga kami melihat ada juga memang peran negara sampai saat ini, kebijakan dari institusi yang melembagakan diskriminasi. Katakanlah contohnya seperti ini. Bahkan masih di level seorang menteri gitu. Masih mengatakan bahwa ada istilah agama yang diakui dan tidak diakui. Ada istilah agama resmi dan tidak resmi. Dan ini membuat bagaimana pemahaman publik ini menjadi selalu ada politik pembedaan gitu ya. Dan juga peran aparat, terutama aparat dalam hal ini melaksanakan pencatatan administrasi kependudukan. Ini juga menjadi salah satu aktor gitu. Aktor berikutnya adalah aparat penegak hukum ya, yang juga melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan atau penganut agama leluhur. Dalam hal ini masih terjadi setelah pasca MK itu juga ketika para perempuan adat penganut agama leluhur katakanlah masih berjuang dalam mempertahankan tanah gitu ya, karena tanah merupakan bukan sekedar objek mati gitu. Tanah masih memiliki ikatan spiritual, ikatan keyakinan antara manusia dengan alam atau tanahnya. Dan pada saat masyarakat atau warga adat mempertahankan tanah tersebut, maka aparatur keamanan malah membiarkan bentrok itu terjadi dengan kelompok intoleran gitu ya. Dan kemudian juga ya itu aktor-aktor yang salah satu yang menjadi pelembagaan diskriminasi ya, yang menjadi lebih nyata gitu. Dan kami melihat bahwa langkah ke depan sebetulnya memang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pun seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pemapar sebelumnya bahwa sejujurnya masih ada setengah hati kebijakan, bahkan persoalan-persoalan di lapangan ini bukan sekedar kurangnya sosialisasi gitu ya, tetapi bagaimana pemerintah itu belum membuka ruang yang cukup untuk mempersempit jarak atau pembedaan politik identitas ini. Gitu. Di level menteri masih mengatakan pembedaan antara agama yang diakui, padahal di dalam putusan Judicial Review PNPS 165 itu dinyatakan tidak ada istilah agama yang diakui atau tidak diakui oleh negara. Agama apapun yang diyakini oleh semua penduduk warga negara Indonesia itu berhak hidup dan berkembang. Gitu. Jadi untuk langkah ke depan, Komnas Perempuan memandang bahwa perbaikan produk hukum dan kebijakan dapat secara sungguh-sungguh menegakkan hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kemudian juga pengembangan mekanisme untuk mengawasi pelaksanaan prinsip non-diskriminasi, termasuk atas dasar keyakinan dan gender, dalam mencegah, menangani, dan memastikan ketidakberulangan kekerasan dan diskriminasi, termasuk atas dasar keyakinan dan gender, dalam setiap aspek dan lembaga penyelenggara pemerintah dan penegakan hukum. Yang ketiga adalah menggagas dan melaksanakan mekanisme dan perangkat pengawasan pada sikap aparatur pemerintah, pejabat publik, dan penegak hukum untuk memastikan dilaksanakannya prinsip non-diskriminasi. Yang keempat adalah menghentikan impunitas pelaku tindak kekerasan dan diskriminasi berbasis keyakinan termasuk pelaku non-negara. Seperti kelompok-kelompok radikal yang selalu menyasar komunitas-komunitas penganut agama leluhur dan mengait kepercayaan. Kelima adalah mereformasi birokrasi termasuk Kementerian Agama,
guna memutus pelembagaan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur. Setidaknya mungkin reformasi birokrasi ini juga bisa dilakukan oleh kementerian, katakanlah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau misalnya mekanismenya pelayanan penghayat kepercayaan dan agama leluhur itu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana aspek pengakuan atau pengakuan sistem administrasi itu bisa lebih disederhanakan, tidak terjebak pada penyeragaman begitu, karena sejatinya keragaman agama-agama leluhur, komunitas-komunitas adat, kepercayaan itu sejatinya adalah kebinekaan yang tidak bisa diseragamkan. Dan kemudian juga ke depan mengintegrasikan penghormatan dan keragaman agama dalam kurikulum pendidikan nasional. Mengenai kurikulum, memang sudah ada Permendikbud mengenai pelayanan khusus pada putra-putri penghayat, tetapi ini juga masih perlu dikawal, bahkan masih tidak semua sekolah itu bahkan perlu pendekatan khusus begitu, dan juga sistem penyediaan pengajar gitu ya, karena hemat kami dalam pemantauan juga bahwa tidak di setiap komunitas penganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan itu tersedia dengan persyaratan apa itu istilah pengajar yang sekarang harus disertifikasikan begitu. Jadi ini juga harus bisa menjadi evaluasi agar tercapainya pemenuhan terhadap hak-hak pendidikan anak-anak penghayat dan agama leluhur, sehingga itu tidak menjadi akses yang menghambat begitu, menghambat akses. Kemudian juga kita meyakini bahwa di masa yang akan datang juga kerjasama dengan antara komunitas korban, masyarakat sipil yang selama ini telah berteguh untuk pemenuhan hak konstitusi warga negara, itu harus dikuatkan. Menarik ketika misalnya masyarakat sipil dalam hal ini bisa kategori juga para akademisi, persoalan-persoalan yang dihadapi katakanlah komunitas tradisi, masyarakat adat atau agama leluhur adalah bagaimana mencari sebuah format yang menjadi titik temu gitu antara bagaimana pemahaman administrasi negara dengan hukum-hukum yang ada di dalam masyarakatnya itu sendiri gitu. Dan kalangan akademisi saya kira bisa menjadi sebuah jembatan untuk menerjemahkan gitu ya. Karena tidak semua juga di kelompok agama leluhur itu tuntunan-tuntunan itu tertulis gitu. Dan mungkin dengan sinergis dengan para akademisi ini bisa membantu mereka untuk bisa katakanlah memang mereka lebih banyak budaya tutur lisan, tapi untuk mensistematisir katakanlah sistem ajaran tuntunan leluhur itu saya kira akan sangat berguna bagi mereka, terutama agar kesinambungan transformasi ajaran leluhur kepada generasi-generasi selanjutnya ini lebih terjaga. Mungkin itu sekilas dari kami mewakili Komnas Perempuan dalam hal ini, khusus menyoroti upaya-upaya terkait dengan pemenuhan hak konstitusi perempuan, penghayat kepercayaan dan agama leluhur. Itu. Terima kasih.